Haleluya. Yesus sebangkit dari kemarin. Haleluya, besar sekali. Haleluya. 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 Ya, kalau saya lampu. Ya. Oke, ya kita turut menikmati kemenangan yang luar biasa, ya. Guys, kalau kita menyebut perayaan kebangkitan Yesus Kristus, itu benar. Itu benar. Ya. Paskah tidak untuk dirayakan, tetapi untuk direnungkan. Seberapa kali kamu memakan dan meminumnya, kamu memperingati akan kematianku, kata Yesus, sampai aku datang kembali. Itu Paskah yang sesungguhnya. Saya mau kasih tahu, berhentilah latah. Ya, Paskah bukan kebangkitan Yesus Kristus. Paskah itu kematian Yesus Kristus. Itu Paskah. Nanti kita akan belajar ayat-ayatnya, ya. Jadi kita perlu back to the Bible, ya. Karena Alkitab sanggup menjelaskan dirinya sendiri, ya. Ini terlalu kalau kita yang setiap minggu belajar bahasa Ibrani Yunani teks aslinya, lalu kita latah-latahan, ya. Ini saya lihat kiriman ucapan selamat Paskah hari ini itu berjubel di WA. Ya. Selamat Paskah, Yesus sudah bangkit, selamat Paskah. Ini kan kita latah orang Kristen. Ya. Saya serius, ya. Jadi berhentilah latah, berhentilah membeok, berhenti. Jangan terus-menerus kita membebek seumur hidup. Narasi firman Tuhan tidak pernah mengatakan Paskah itu kebangkitan Yesus Kristus. Tidak pernah. Semalaman kami kembali dari Amurang, ya, suami istri naik dari bawah di Alfamart itu. InDriver, lalu cerita sedikit tentang apa yang akan terjadi hari ini, ya. Lalu supir bilang, besok kita Paskah. Apa? Paskah? Iya, kebangkitan. Saya langsung protes, saya langsung koreksi. Tidak ada di Alkitab Paskah itu kebangkitan, tidak ada itu. Ya, jadi sopir langsung dengan kerendahan hati dia bilang, maaf pendeta, orang ini cuma jemaat awam. Jadi orang ikut saja yang sudah dinarasikan, ya kita ikut saja. Ya, kita tidak tahu. Ya. Nah, ini yang sangat disayangkan sehingga kita hanya bisa mengekor, kita tidak tahu kebenaran. Umat binasa karena tak punya pengetahuan. Ya. Oke, kita akan baca dulu. Ini alasan Paskah. Keluaran 12. Oke. Ini dia. Kita mulai dari sini, ya. Ayat 1 sampai ayat 21, ya. Kita akan baca bergantian, ya, kita cukup banyak. Ya. Oke, ya, nanti kita putar, kalau belum habis kita putar lagi, ya. Kemudian, ya, karena topik kita adalah kebangkitan, apa? Kebangkitan apa?
Coba dulu periksa. Topik yang akan kita bahas adalah kebangkitan. Kebangkitan apa ya? Tubuh Kristen. Ya. Tubuh Kristen. Kebangkitan tubuh Kristen. Ya. Karena ada pasca Yesus Kristus, maka ada kebangkitan tubuh Kristen, pengikut Yesus Kristus. Saya membaca sebuah buku kecil, handbooks ya, atau handsbook ya, mungkin bahasanya begitu ya. Kematian yang menghidupkan, Dia jelaskan di sana ringkas begini: tanpa kematian Yesus Kristus tidak ada kehidupan bagi para pengikutnya, bagi orang Kristen yang percaya. Supaya kita bisa hidup, Yesus harus mati. Nah, itulah arti kematian Yesus Kristus. Oke, kita ke Paskah dulu ya. Mari kita lihat. Mulai dari Pak Kiki, dari bawah saja kita muter ya. Oke ya. Keluaran 12 ayat 1. Oke, silakan mulai Pak Kiki. Keluaran 12 ayat 1. Kalau boleh ya tidak mengurangi rasa hormat, kita berdiri supaya suaranya lebih kencang ya. Oke, silakan. Berfirman Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaat Israel pada tanggal 10 bulan ini diambil oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap pemagangan. Baik. Dari di sana. Sudah sudah. Oh ya, baik. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor. Menurut jumlah jiwa tetangga anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil lebih domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaat Israel yang berkumpul harus menyembelinya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air, hanya dipanggang di api, lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi kamu bakarlah habis dengan api. Dan beginilah kamu memakannya: pinggangmu berikat, kasut pada kakimu, dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya. Itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan dibunuh, dan kepada semua halal di Mesir akan dijatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah pemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir.
hari yang ke-21 bulan itu pada waktu petang. 7 hari lamanya tidak boleh ada ragi dalam rumahmu, sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi, orang itu harus dilenyapkan dari antara jemaah Israel, baik ia orang asing, baik ia orang asli. Sesuatu apapun yang beragi tidak boleh kamu makan. Kamu makanlah roti yang tidak beragi di segala tempat kediamanmu. Lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka, "Pergilah, ambillah kambing domba untuk kaummu dan sembelilah anak domba Paskah." Oke, silakan duduk dulu. Ya, sampai kamu. Ya. Jadi dasar biblikalnya Paskahnya ada di sini. Keluaran 12. Ketika Musa diperintahkan Yahweh untuk mengeluarkan orang Israel dari tanah perbudakan Mesir selama berapa tahun? Tepat-tepatnya 350 tahun. lebih. 350. 350. Itu Masih boleh kurang. Sebelum tahu. 430 tahun. Oh, 430. Ya. 430 Belanda kan? Hampir mirip bangsa Indonesia. Belanda. Ya. Jadi Tuhan bilang aturannya dimulai ketika kalender keagamaan untuk orang Yahudi dimulai pada bulan ya 1 Nisan atau tanggal 1 Abib. Ingat saja, Nisan sama dengan Abib. Ya. Des aturan Paskah itu sudah ada di Keluaran 12. Domba jantan berumur setahun tanpa cacat, nanti disembelih tanggal 14 Nisan. Waktu disembelih itu maut lewat, darahnya ditumpahkan, maut lewat. Des Paskah punya arti kematian lewat. Karena ada malaikat maut datang, lihat apa? Darah. Lihat darah. Itu yang Passover, Pesach, ya. Paskah. Des Paskah itu terjadi pada perayaan roti tidak beragi. Itu sebenarnya sekali 3 uang. Ya. Paskah itu terjadi 14 Nisan, roti tidak beragi terjadi. Jangan ragu-ragu, Pak. Nisan lagi lah. Paskah terjadi 14 Nisan. Roti tidak beragi terjadi juga pada 14 Nisan. Cuma dia selama 1 minggu. Paskah hanya 1 kali pada hari tanggal 14 Nisan. Nah, perayaan roti tidak beragi itu yang disebut Sabat Besar. Tolong dengar baik-baik ya, supaya jangan orang jadi latah. Ya. Itu yang dalam bahasa Yunani disebut sebagai Sabaton. Itu hari-hari Sabat dalam annual setahun. Ada 7 hari yang disebut sebagai Sabat, istirahat. Tapi kalau hari Sabat itu cuma Sabtu. Ya. Dia 7 hari kan. Ini 21 disebut Paskah. Coba kita naik yang Paskah yang pertama dulu ayat
berapa ya? 18 kan? Berapa disebut Paskah? Apa 14 gitu. Coba lihat. Ya, Paskah yang pertama. Ya, ini adalah ketetapan Tuhan merayakan, ini roti tidak berarti ya, merayakan. Ya. Coba supaya maut lewat ada ya, jadi ayat ke-5 ke-6. Coba tolong dicari apa tuh? Ya. Ya, 5 ini anak domba harus ya jantan, tidak apa namanya? Tidak bercela dan seterusnya ya. Ya. Janganlah kamu tinggalkan, dan ini periksaan itu buru-buru ya kamu memakannya, itulah Paskah bagi Tuhan. Ya, Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan bunuh. Dan kepada semua, apa itu harusnya baca apa? Elohim. Semua Elohim di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Adonai. Yahweh. Kalau Tuhan lebih besar semua. Iya betul. Ya, Yahweh. Nah, dan darah itu, ya mari kita baca rame-rame 2-3. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Coba lihat bahasa aslinya Ibrani. Ya, dari ke the word ya. Atau ya sudah. Aku lewat, pisah. Coba cara mencari dulu, kalau betul nggak pisah. Aku lewat, mau lewat. Ternyata terbaca sih. Ya, kurang fokus sedikit. Tolong fokus. Satu kali dan tambah. Enggak Ya, kenal. pasah, pisah. Ini ya. Coba. Ini. Ya, itu sudah. Ya, ini pisah. Jadi kata. Ya. Skip over. Skip. Lewat. Ya. Skip over. Hop. Ya. Ini tuh Paskah. Jadi lihat darah, mau lewat. Ya. Jadi jangan kita memodifikasi firman. Karena dasarnya di situ. Kebangkitan itu kemenangan atas maut. Nanti tolong baca 1 Korintus 15. Paulus mengatakan, hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut adalah dosa. Darah itu menjadi tanda bagimu. Ini bagus ini. Coba lihat dulu, enggak kan? Naik dulu tadi ada di atas ini. Ya. Darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah, maka aku akan lewat
daripada kamu. Yang dilihat darah. Tetapi keabsahan validitas darah ini berlaku hanya 1 tahun. Lalu diperbaharui lagi, darah ditumpahkan lagi, ada penyembelihan lagi. Setiap tahun. Ya, setiap tahun. Makanya itu, ya, diulang-ulang. Nah, itu sambil makan roti tidak beragi. Gitu ya. Jadi moga-moga kita bisa tangkap dengan benar. Nah, di dalam perjanjian baru nanti tolong dicari Paskah disebut juga roti tidak beragi. Di mana itu kamu? Paskah disebut juga roti tidak beragi. Hari raya roti tidak beragi atau disebut Paskah. Di mana kamu itu? Pasti Kisah. Coba tolong dilihat dulu. Hari Raya Paskah atau disebut juga roti tidak beragi. Baru ya. Ada ya? Markus 14 ayat 1. Markus 14 ayat 1. ya. Coba terang lihat ke sana. Bisa buka? Ada lagi gitu. Ya, hari raya Paskah dan bukan. Ini hari raya roti tidak beragi yang disebut. Atau hari raya Paskah yang disebut Lukas 22 ayat 1. Lukas 22. apa tuh? Lukas. Lukas 22 ayat 1. Ya, Lukas 22 ayat 1. Coba lihat. Ya. Hari raya roti tidak beragi yang disebut Paskah sudah dekat. Hari raya roti tidak beragi yang disebut Paskah. Startnya sama-sama. Roti tidak beragi 7 hari, Paskah hanya 1 hari. Gitu ya. Oke, jadi kita sudah bisa tahu ya, dapat gambaran bahwa adalah tidak benar. Paskah itu jatuh pada hari yang kita rayakan seluruh dunia, hari Minggu atau hari ini. Ya, itu Paskah itu tidak benar. Itu salah secara biblikal. Jadi Paskah itu pada waktu orang Israel menyembelih anak domba jantan usia setahun. Gitu ya. Kemudian Paskah juga, kalau Paskah yang benar bukan hari Jumat, ya. Itu tidak ada di dalam seluruh Alkitab, itu tidak ada Jumat Agung. Cari baik-baik, tidak ada itu. Jadi kita perbaiki kesalahan di dalam perayaan gereja. Ya, kita belajar yang benar, kita harus kasih tahu yang benar. Ya, kecuali memang kita bodoh sama sekali atau dibodoh-bodohi ya sudah. Kita hands up saja.
Kemarin saya sudah kasih tahu tapi tidak mengapa. Markus 12 ayat 40 atau Matius 12 ayat 40 yang kemarin saya bisa itu, siapa bisa ingat itu ya? Matius 12 ya ayat 40 ya. Ya, Matius 12 ayat 40. Mari kita hitung ya. Nggak apa-apa ya, ini kita harus koreksi pengajaran yang selama ini ya, kita harus koreksi. Ya, itulah kita belajar ya. Tujuan kita belajar ya, kita harus kasih tahu yang salah. Oke, kita baca Matius 12 ayat 40. Ya, Matius 12 ayat 40. Sebab 12 ayat 40. Yunus. Ya, klik sini Pak. Masuk Lagi di background itu sedang backup. Iya, memang agak lambat. Oke, kita baca 2-3. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari dan 3 malam, demikian juga Anak Manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Ini saklek ini. Yesus bilang 3 hari 3 malam. Mari kita orang hitung manualnya masing-masing. Jumat jam 3 mati. Kira-kira kubuk jam berapa? Ya. Ini 3 hari. Dalam pemahaman itu 3 hari itu siang. Ya. Makanya penegasannya seperti itu. 3 hari 3 malam. Nggak usah cari-cari alasan pembenaran. Nggak usah. Nggak perlu itu. Karena sudah jelas 3 hari 3 malam. Coba lihat teksnya. Tres, ini apa? Tres Hemeras, Kai Tres Niklas. 3 hari 3 malam. Kalau Jumat jam 3 dia mati, menurut sejarah yang kita baca hitung-hitung, itu sekitar jam 6 kurang 5 menit paling lambat prosesinya, itu dia sudah dikuburkan, dikubur batu. Ya. Sebab itu adalah Sabat. Sabat apa? Itu tuh Sabat tahunan. Jadi setiap hari disebut Sabat, setiap hari. Selama 7 hari. Jangan lupa ya, itu Paskah itu rentetan peristiwa roti tidak beragi, sama itu hari Paskah. Startnya sama-sama. Paskah hanya 1 hari, roti tidak beragi, dia lanjut sampai 7 hari. Setiap hari disebut Sabat. Itu yang dimaksudkan adalah Sabat annual. Sabat annual. Sabat dalam masa perayaan. Sabaton. Oke ya. Nah, jadi saya hitung sejarah, ya. Kenapa tidak pernah dipaparkan sejarah kapan Yesus mati? Kapan Yesus disalibkan? Kapan itu? Ya. Hari lahirnya Yesus itu di sejarah kalau cari di Google ada. Ada itu. Ya. 3 tahun sebelum
tahun Masehi. Atau 6 tahun. Cari dia pasti ada dapat. Nah, cuma Paskahnya ini yang dikelaburkan. Jadi 3 hari 3 malam. Nah, coba hitung saja. Cuma berarti harusnya sampai hari ya. Kalau jam 3 dia mati, hitunglah dari jam 3 lah dia hembuskan nafas. Jam 3 sore. Nah, tolong cari dulu supaya kita lihat ayatnya. Jam 3 sore Yesus menghembuskan nafasnya. Jam 3 petang. Silakan. Ke dalam tanganmu kuserahkan nyawa. Tepat jam 3. Ya. Jam 3. Oke, silakan lihat. Oke, Bapak Rebe, tolong Eljer mau cari. Ya, yang muda-muda tolong bergerak ya, supaya Matius kalau 27 lambat ya. Matius 27 ayat 46. Matius 27 ayat 27 ayat. Nah, tolong dibaca. Matius 27. Kira-kira jam 3. Ya, kira-kira Jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli Eli lama sabachthani. lalu Mendengar artinya Allahku mengapa engkau meninggalkan aku. Mendengar itu beberapa orang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka yang mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Dan lihatlah tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. cuma satu-satunya ayat itu. Iya. Jam 3 petang ya. Iya. Betul. Dong cucu berarti kira-kira di jam situ. Atau Yesus mati petikkan di Lukas. Yesus mati. Tunggu, ada itu. Iya, ada. Lukas 23. Lukas 23. ayat. Mulai dari ayat 44. Ya, coba baca. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Ya, Sebab terus? matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah 2. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan. Jadi jam 3 dia 3. menyerahkan nyawanya. Ya, kurang lebih jam 3. Ya. Dia mati, dia menyerahkan nyawanya. Lalu terjadi perdebatan kusir. Yesus itu mati karena apa? Menyerahkan nyawanya. Dia menyerahkan nyawanya. Amin. Haleluya. Dia tidak mati dibunuh. Dia mati. Dengan baik bahasanya, dia tidak mati dibunuh. Amin. Dia menyerahkan nyawanya. Karena di atas kayu salib itu bukan pembunuhan. Bisa tangkap ya? Di atas kayu salib bukan pembunuhan. Itu penyiksaan maksimal. Oke ya? Itu dirancang penyaliban itu penyiksaan maksimal. Yesus menyatakan begini, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil, aku sendiri yang menyerahkan nyawaku dan aku sendiri berkuasa mengambilnya kembali. Ya, amin. Haleluya. Menyerahkan. Mari kita berpikir yang benar. Untuk mengambilnya kembali. Kalau Yesus tidak menyerahkan nyawanya, siapa yang berkuasa mau ambil nyawa? Tidak ada. Memang dia datang untuk dia serahkan